Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, mulai hari ini anak-anak belajar matematika kembali ya setelah UTS kemarin. Masih ada beberapa bab di kelas 4 ini, tapi pelajarannya mudah banget. Setelah PTS ini pelajarannya gampang banget ya. Yang penting diperhatikan penjelasan dari Bapak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang garis, yaitu ada di bab 7. Bab 7-nya di halaman berapa, Pak? Halaman 128. Nah, sekarang anak-anak perhatikan bukunya di buku paket halaman 128. Oke. Perhatikan di sini pengertian garis. Jadi, selama ini kalian kan mengenal garis itu garis lurus begini aja, Pak. Nah, garis-garis kayak yang ada di nih yang Bapak tunjukin ini ya. Jadi, dibaca di situ apa bilangnya? Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jadi ada aturannya dan juga berkesinambungan. Nah, dalam garis ada 3 hal yang harus kalian ingat. Nih, yang pertama dulu. Yang pertama adalah garis lurus. Garis lurus adalah garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Ingat ya, kalau garis lurus itu ada tandanya begini nih. Ada tanda panah di kiri dan kanannya. Nih ya, lihat nih ada tanda panah ini ya. Ya, ini juga ya. Maka disebut dengan garis lurus AB. Jadi disebut garis AB ya. Garis lurus AB atau dapat ditulis AB ada garis atasnya begitu. Jadi begini nih maksudnya Bapak. Yang disebut garis lurus itu adalah, biar bisa bedain nih ya, nomor 1. Jadi ada tanda garis begini. Nah, ada ininya sama ininya. Ada tanda panahnya di kedua sisinya. A, B. Ini namanya garis AB, gitu ya? Bisa? Gampang aja, yang penting ada panahnya dua-duanya. Itu namanya disebut garis lurus AB. Oke, sekarang yang kedua. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik. Jadi awalnya adalah suatu titik, ini titiknya di sini. Sedangkan ujung lainnya menuju suatu arah tak hingga. Jadi dia arahnya tak hingga. Sinar garis AB atau dapat ditulis AB garis atas begitu juga. Bentuknya seperti simbol yang ini ya. Apa sih yang sinar garis, Pak? Nih. Sinar garis. Jadi, kalau sinar garis, kita bikin ada titik dulu di sini, bulatan kecil. Kita tarik garis, set, ada tanda panahnya. Ini namanya sinar garis AB. Bisa? Jadi kalau garis lurus itu dua-duanya ada tanda panah. Kalau sinar garis ada salah satu aja. Nih di sini. Gitu ya. Gampang banget ya. Misalnya sinar garis CD. Oke, kita bikin CD. Udah, ada tanda panahnya itu sinar garis. Bisa bedain ya garis lurus, sinar garis. Nanti yang ketiga ada lagi namanya apa di sini? Segmen garis atau ruas garis. Jadi segmen garis bahasa lainnya ruas garis ya. Adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik. Lihat ya, ada 2 titik kan? Titiknya ada di kiri, ada di kanan. Maka itu dinamakan segmen garis atau ruas garis. Garis AB atau dapat ditulis ruas garis AB. Jadi kayak gini Nana. Tuliskan ya, ruas garis. Atau bahasa lainnya adalah segmen garis. Nah, dia diawali dengan titik, dibatasi juga oleh titik. Jadi sih misalnya ini A, ini B. Jadi dia nggak ada panahnya. Nah, gampang banget bahasa Bapak. Nggak ada panahnya, kiri kanannya nggak ada panahnya sama sekali. Bisa ya? Oke? Jadi bisa bedain garis lurus, sinar garis, sama ruas garis. Gitu ya. Kalau garis lurus, kedua-duanya ada panahnya. Kalau sinar garis, salah satunya ada panahnya. Kalau ruas garis atau segmen garis, dua-duanya tidak ada panah, dua-duanya cuma ada titik. Nah, gitu aja, gampang. Selain itu, kalian harus mengenal juga yang namanya garis vertikal dan garis horizontal. Kalau vertikal itu garis
vertikal. Nah, Bapak tuliskan. Garis vertikal itu yang kayak gini, yang dari atas ke bawah gitu ya. Atau dari bawah ke atas itu vertikal. Terus ada yang kedua. Temannya garis vertikal itu adalah garis horizontal. Biar mengingatnya itu tuh dari kiri ke kanan gitu ya. Ini garis horizontal. Bisa diingat, vertikal itu dari bawah ke atas atau atas ke bawah, horizontal itu dari kiri ke kanan. Gimana? Bisa? Gampang ya. Kalau di sini ada nih sudah contohnya di sini ya. Garis vertikal itu garis PQ, yang horizontalnya adalah X, Y. Bisa ya diingat anak-anak soleh dan soleha, bedain garis vertikal dan garis horizontal. Bisa ya? Bisa. Sekarang perhatikan nih, ada di latihan 1. Coba kita jawab sama-sama aja biar paham. Berilah tanda centang pada gambar yang merupakan garis lurus. Yang mana aja garis lurus? Yang A sama yang D. Yang B sama C-nya bukan ya. Tentukan jenis garis berikut. Nih A, ini disebut apa yang A nih? Ingat nih, ada titiknya, ada salah satu aja panahnya. Disebut apa? Yang panahnya salah satu aja disebut. Yang A ini disebut apa? Sinar garis. Diingat itu barusan belajar. Yang B-nya disebut apa yang dua-duanya nggak ada panahnya? Ruas garis atau segmen garis. Ruas atau segmen. Yang ini Pang namanya apa Pak Henry? Ini disebut adalah garis lurus. Dah gampang kan jenis garisnya? Yang tidak ada dua-duanya sinar garis, salah satunya aja. Ini ada salah satunya yang ada panahnya sinar garis. Yang kedua-duanya titik aja, ruas atau segmen garis. Yang ketiga adalah garis lurus. Garis lurus apa itu namanya? EF. Ada namanya ya. Oke, bisa dipahami sudah anak-anak? Insya Allah bisa ya. Sekarang nomor 3. Buatlah garis dari 2 titik berikut, lalu namailah garis tersebut. Tinggal digarisin aja nih, bisa semua ya. Pakai penggaris biar rapi. Nomor 4. Kelompokkan jenis garis-garis berikut. Nih ada sudah nih bentuknya ya. Garis vertikal yang kayak mana tadi bentuk vertikal? Dari bawah ke atas, yang mana aja yang vertikal? Nih ada nih AB. Apalagi yang vertikal? IJ. Habis IJ apalagi nih? KL. Itu ya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Yang vertikal itu cuman AB, IJ, sama KL. Terus garis horizontal yang mana? Garis horizontal nih ada nih. EF. Terus MN. Terus ini lagi. OP. Dah. CD sama GH itu bukan garis vertikal maupun horizontal karena bentuknya miring. Gitu ya. Nomor 5, gambarkan sebuah garis vertikal dan horizontal pada kotak berikut. Kalian gambar sendiri ya. Nah, gampang banget kan pelajaran yang ini? Tinggal diingat aja. Makanya Pak Henry bilang ini pelajaran yang paling gampang. Oke, sekarang perhatikan lagi yang ini. Kita lanjutkan sekarang hubungan 2 garis, gitu ya. Hubungan 2 garis nanti ada yang namanya garis sejajar, kemudian ada garis berpotongan, ada garis berimpit. Jadi yang pertama dulu kita pelajari adalah garis sejajar. Perhatikan bahasa sejajar itu seperti apa. Biar gampang, Bapak kasih tahu begini aja ya. Nih contohnya nih yang sejajar. Garis P sama garis Q itu sejajar. K sama L ini nggak sejajar. Kenapa? Arah dan bentuknya berbeda. Jadi kalau yang sejajar itu perhatikan baik-baik. Dia arahnya sama, bentuknya sama. Bentuknya pasti sama kan? Bentuknya seperti ini semua. Arahnya tapi yang hati-hati. Ini arahnya sama-sama. Arahnya sama. Yang ini Pak, bentuknya sama. Ini bentuknya arahnya tapi yang berbeda. Nih, arahnya berbeda. Satunya ke gini, satunya kayak gini kan berbeda. Kalau yang ini tadi sama nih. Sama-sama arahnya, searah dia bentuknya. Bisa dipahami? Ya, sekarang perhatikan Bapak bikinkan. Yang pertama, garis sejajar. Garis sejajar tuh yang kayak gini nah. Bentuknya sama, arahnya sama. Terus yang begini, yang kedua. Nah,
bentuknya sama, arahnya sama. Kalau mau miring, miring kedua-duanya, maksud Bapak gitu ya. Kalau mau miring tuh harus miring kedua-duanya, arahnya sama, bentuknya sama. Bisa dipahami? Itu namanya garis sejajar. Kalau arah dan bentuknya tidak sama, berarti dia bukan garis yang sejajar gitu. Oke? Oke, sekarang Bapak lanjutkan. Kalau sudah paham garis sejajar, nih perhatikan nih ada contohnya nih. Garis M sama N sejajar. M sama N ini juga sejajar, tapi P itu tidak sejajar dengan M dan N, tapi memotong namanya. Jadi garis P, ini misalnya nih garis ya. Bapak buat nih garis. Ini garis A, ini garis B. A sama B ini sejajar, kemudian dipotong sama garis ini. Misalnya ini C. Jadi garis C memotong garis A dan garis B. Bisa dipahami? Ya. Terus perhatikan gambar yang ketiga di bawah sini. Garis K, garis L sama M ini semuanya sejajar karena arahnya sama, bentuknya juga sama. Gitu ya. Itu untuk garis yang sejajar. Gampang banget nih garis yang sejajar. Perhatikan latihan 2 biar paham. Berilah tanda centang pada garis yang sejajar yang mana? A sejajar. B sejajar enggak? Enggak, Pak Henry, orang enggak ada nih, arahnya beda ya. Satunya ini, satunya begini. Yang nomor C? Enggak, karena enggak ada temennya nih, sendirian. Yang D? Sejajar. Kasih tanda centang gitu ya. Buatlah sebuah garis yang sejajar dengan garis berikut. Ayo kita buat. Arah dan bentuknya harus sama ya. Nih. Waduh, punya Bapak miring, harusnya sejajar. Pakai penggaris bikinnya ya. Oke. Baik, sudah paham garis sejajar sama yang enggak? Udah, insya Allah. Nanti yang B-nya bikin sendiri ya, dibikin sendiri nih, harus searah dengan ini. Punya Bapak nah, kalau pakai penggaris susah juga nah. Ini juga nih pakai penggaris ya. Biar bagus pakai penggaris, punya Bapak nggak pakai penggaris. Lingkarilah bagian gambar yang memuat garis sejajar ini. Yang A-nya maling ini, B-nya juga nih sejajar nih, sini nih juga nih. Pagarnya sejajar, ini tali-talinya juga sejajar di tiang jembatannya ya. Nomor 4, tuliskan semua garis yang sejajar dengan garis RS. Yang mana RS nih? Garis RS yang ini. Cari yang sama garisnya, yang arahnya sama, bentuknya sama nih, yang ini. Kita sama dengan RS ya, sama nih. DE. Jadi ada 2 ya, kita sama DE. Baru tuliskan 3 contoh benda yang memiliki garis yang sejajar. Banyak, pagar rumah yang sejajar itu ya. Kemudian yang ada teralis pintu, teralis jendela, kayak gitu kan arahnya sejajar semua. Kemudian jendela, pintu itu sejajar tuh kiri kanan sama atas bawahnya ya. Dah bisa dipahami? Gampang kan kalau garis sejajar, cari aja yang bentuknya sama dan arahnya juga harus sama. Tuh garis yang sejajar. Sekarang kita lihat lagi materi berikutnya adalah yang kedua, garis berpotongan. Nah tadi sudah Bapak ajarin garis berpotongan tuh yang kayak gini. Nih, A dan B ini sejajar, dipotong sama garis C gitu. Jadi yang C sama A ini berpotongan, namanya potongannya di sini nih letaknya, ada titik potongnya. Kemudian C sama B juga berpotongan, letaknya di sini, gitu ya. Paham nih? Insya Allah paham aja, gampang aja ini garis berpotongan itu. Nih perhatikan nih contohnya nih. Ini garis M, ini garis N, berpotongan di titik ini ya, titik ini namanya titik O. Nah, ini garis berpotongan. Yang ini juga. Nah, kalau yang ini berpotongan, tepatnya di sini. Siku-siku nih, tandanya 90 derajat. Jadi besar sudutnya ini 90 derajat. Maka apabila bentuknya seperti ini tegak lurus namanya ya. Ini namanya 2 garis berpotongan tegak lurus. Jadi hurufnya jadi huruf L. Jadi Bapak tulisin. Nomor 2, garis berpotongan. Jadi garis berpotongan itu misalnya kayak gini. Ini misalnya A, ini B, berpotongan di sini. Gitu ya. Terus ada yang bagus tadi, tegak lurus yang begini. Jadi dia Bapak hurufnya huruf L. Jadi 90 derajat nih besarnya. Ya. Ini garis C sama D misalnya. Ini berpotongan tegak lurus namanya. Yang ini adalah tegak lurus gitu namanya. Bisa ya diingatin? Pokoknya garis berpotongan ya berpotongan, ada potongannya.
Perhatikan latihan 3-nya. Berilah tanda centang pada gambar yang memuat garis berpotongan. Yang mana aja yang garis berpotongan? Ini. B sama yang C. Dia berpotongan di sini, banyak nih garis berpotongan ya. Nomor 2, berilah tanda centang pada gambar yang merupakan garis berpotongan. A disebut apa nih tadi? Sejajar, berarti bukan. Nah, yang B berpotongan, yang C juga berpotongan. Apa ini namanya tadi? Tegak lurus. Yang D berpotongan nggak? Enggak, ini sejajar. Dah, gampang kan? Ini pelajaran yang sangat mudah sekali. Nomor 3, tuliskan semua garis yang berpotongan dengan garis piki. Mana pikinya? Piki, oh ini nah piki. Piki, berpotongan dengan apa aja piki? Nih yang memotong piki itu garis KL. Nih yang memotong garis piki itu ada KL. Habis KL apa lagi di sini nah? Nih berpotongan tegak lurus dia dengan RS. Ada 2 ya yang memotong piki itu, KL dengan RS gitu. Terus kalau piki sejajar dengan apa aja? Sejajar dengan AB dan CD gitu ya. Nomor 4, buatlah sebuah garis yang berpotongan tegak lurus dengan garis berikut. Nah, dibikin aja sudah. Yang paling gampang nih yang C nih. Nah, Bapak bikin dulu ya. Nah, miring lagi punya Bapak akhirnya. Ya nggak apa-apa ya. Pakai penggaris kalau mau rapi. Nih, ini juga nih bisa nih kayak gini. Gitu ya. Oke, ini tegak lurus. Dia mintanya tegak lurus, jadi harus berbentuk huruf L. Gitu ya. Kalau miring begini kayak apa, Pak? Berarti kamu miring juga bikin ininya, bikin apa namanya, maksud Bapak garisnya. Nah, yang penting dia membentuk huruf L. Di sininya siku-siku. Sama yang ini juga bisa. Miring, agak miring gitu gak anunya, garisnya. Dah ya? Bisa dipahami nih? Insya Allah paham ya. Ini yang berpotongan gampang banget, ya udah berpotongan dia, bersilangan. Perhatikan nomor 5 pertanyaannya apa? Perhatikan gambar di samping. Apakah garis L dan M berpotongan jika kedua garis diperpanjang? Ya udah diperpanjang aja. Nih, Bapak panjangin nih. Set. M-nya juga set. Berpotongan nggak? Berpotongan nih, ketemu di sini titiknya. Jadi jawabannya dia berpotongan. Gimana? Bisa ya? Gampang kan? Gampang banget pelajaran ini, nggak susah. Tinggal dilihat aja dia berpotongan atau enggak. Yang terakhir yang paling mudah. Kenapa paling mudah Bapak bilang ini? Garis berimpit yang ketiga. Garis berimpit. Sesuai dengan namanya kan garis berimpit. Jadi garis itu bahasa gampangnya adalah menjadi satu. Jadi satu garis aja. Perhatikan nih. Di gambar ada garis warna biru N, ada garis berwarna merah M. Dia jadi satu kan? Iya, jadi dia cuma satu garis aja. Gini loh maksud Bapak. Ini misalnya ada garis ini ya. Ini garis M. Nah, di dalam garis M ini ada garis lagi, satu kali lagi garis N misalnya. Ada 2 garisnya. Jadi dalam satu garis itu ada 2 garis, 2 garis menjadi satu. Biar gampang bahasanya namanya garis berimpit. Gitu ya. Gimana? Bisa? Paham ini? Ini paling mudah. Sekarang perhatikan nih yang latihan 4-nya. Nih, materi kita terakhir nih hari ini sampai sini yang berimpit dulu. Berilah tanda centang pada gambar yang saling berimpit. Perhatikan nih, ada penggaris kan? Ada yang hijau sama yang apa ini warna orange. Berimpit namanya dia ini. Nih juga ada pensil biru, ada pensil kuning, tapi menjadi satu di satu garis berimpit. Nah, kalau ini ada 2 gambar nih kayak gini. Berimpit apa enggak dia? Dia jadi satu apa enggak? Enggak, ini namanya sejajar. Diingatin ya. Ini namanya sejajar, pelajaran yang pertama tadi. Yang ini Pak apa nih, Pak? Ini berpotongan. Kan dia berpotongan di sini. Sekarang perhatikan yang ini, ada pensil merah, ada pensil biru. Sejajar lah berarti ini. Enggak Pak, ini berimpit juga. Jadi gambar yang berimpit itu adalah 1, 2, sama 5. Ya. Nah, nomor B, gambarlah garis yang berimpit dengan garis berikut. Ya udah, kamu tebelin aja lagi di 1 di sini. Nah, di dalam garis ini juga. Nih. Gini ya. Yang ini juga nomor 3, 4, sama 5. Gitu bisa dipahami? Insya Allah bisa ya nak ya. Gampang banget kan pelajaran hari ini. Ada 3 jenis garis.
Insya Allah kalian bisa aja memahami semuanya. Nah, nanti minggu depannya kita belajar yang ini. Sudut yang terjadi dua garis jajar dipotong gitu ya. Yang ini nanti yang pelajaran berikutnya ini ya. Oleh sebab itu, biar kalian ada tugas, Bapak minta kalian kerjakan latihan ulangan bab 7 ya. Nomor berapa ya? Nomor 1. Terus nomor 2. Nomor 3. Ini tugas kalian ya. Tugasnya diupload di Google Classroom kayak biasa. Nanti dipoto aja jawabannya, langsung disilang di sini ABCD-nya. Nomor 4, nomor 5. Nah, 1 2 3 4 5. Nomor berapa lagi ya? Oh, yang belakangan aja deh. Ya udah, nomor 1 2 3 4 5. Jadi ada tugas kalian, ada 5 soal ini dikerjakan ya. Tinggal dipoto aja jawabannya, disilang di sini set set set. Jangan lupa tulis namanya. Kalian kebiasaan kelupaan nih, tulis nama kalian di sini biar Bapak tahu, biar nggak ngecek-ngecek lagi Bapak. Namanya yang paling penting ya. Oke, kalau gitu Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kalian semua anak-anak ya. Mudah-mudahan tetap semangat belajar dari rumah. Sehat-sehat terus ya nak ya. Oke, kalau gitu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.